akan mencoba membuat video tutorial bagaimana cara penginputan aplikasi Aspak yang baik dan benar. Tapi sebelum saya masuk ke dalam aplikasi Aspak, terlebih dahulu saya ingin memberikan gambaran ataupun penyamaan mindset bagaimana cara pengisian aplikasi Aspak yang baik dan benar, agar pada saat nanti proses pengisian aplikasi tersebut Bapak Ibu, teman-teman dan Aspaker semua dapat lebih mudah untuk memahaminya. Jadi sebenarnya aplikasi Aspak itu bisa juga kita bilang sebagai suatu aplikasi penilaian berbasis inventaris. Jadi di mana kalau aplikasi penilaian itu kan ada kuesioner ya, atau pertanyaan yang memang diberikan kepada kita dan kita wajib menjawabnya. Jadi sebenarnya di Aspak pun sama. Jadi di Aspak pun sebenarnya ada kuesioner atau pertanyaan yang sudah kita sisipkan di dalam aplikasi tersebut yang berupa standar acuan yang kita ambil dari Permenkes masing-masing Fasiankes, apakah itu dari rumah sakit, puskesmas, labkes dan lain-lainnya, yang warnanya adalah abu-abu. Jadi ketika kita baru pertama kali mengisi Aspak, itu sebenarnya di dalam aplikasi Aspak itu sendiri sudah ada isinya. Jadi isinya itu kita menyamakan persepsi sebagai suatu pertanyaan yang wajib diisi ataupun wajib dijawab. Jadi kalau saya ingin lebih menjelaskannya, jadi seperti ini. Jadi ketika teman-teman Bapak Ibu semua masuk ke pertama kali kita masuk, itu sebenarnya sudah ada isiannya seperti ini. Warnanya abu-abu, Bapak Ibu tinggal menginputkan saja memiliki atau tidak memiliki, dan ini yang kami nilai sebagai updatean Aspak. Jadi kalau teman-teman sering mendengar update Aspak harus 100%, itu adalah yang dimaksud Bapak Ibu semua dan teman-teman sudah menjawab semua ini standar acuan ataupun pertanyaan yang kami berikan. Jadi kalau misalnya pertanyaannya ada 1000, teman-teman harus menjawab itu dulu, 1000 pertanyaan, memiliki atau tidak memiliki. Jadi semua pertanyaan ataupun standar acuan itu tergantung kelas dari rumah sakit masing-masing, ataupun status dari puskesmas itu sendiri, rawat inap apakah rawat jalan, apakah labkes juga sama, BLK, labkesda atau BBLK. Jadi ini wajib dijawab pertama kali. Jadi ketika nanti sudah dijawab memiliki atau tidak memiliki, nanti warnanya seperti ini. Kalau sudah dijawab warnanya berubah jadi hitam. Kalau nanti dia hitam itu kalau memiliki. Kalau misalnya dijawab tapi tidak memiliki, dia warnanya berubah menjadi merah seperti ini ya. Jadi itu yang dimaksud dengan kuesioner ataupun pertanyaan yang disisipkan ke dalam aplikasi Aspak. Jadi kita sepakat itu adalah suatu pertanyaan yang wajib dijawab atau diisi pertama kali oleh teman-teman semua dalam penginputan Aspak. Yang kedua yang perlu teman-teman dan Bapak Ibu juga perlu ketahui dan samakan persepsi bahwa ruangan yang ada di dalam Aspak itu tidak sama dengan nama ruangan, belum tentu sama. Jadi yang pasti ruangan itu yang ada di Aspak itu sama dengan pelayanan. Jadi contohnya misalnya gini, ketika ada pertanyaan ya, kita sepakat ya bahwa standar acuan itu sebagai suatu pertanyaan yang harus dijawab. Ada pertanyaan di dalam Aspak yang bunyinya ruangan rawat inap penyakit dalam. Pasti kalau di rumah sakit tidak ada, hampir tidak ada rumah sakit yang menyediakan satu ruangan rawat inap khusus untuk pelayanan penyakit dalam. Tapi misalnya adanya kelas 1, kelas 2, VIP dan sebagainya. Jadi yang perlu Bapak Ibu teman-teman ketahui adalah ketika teman-teman mempunyai kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu yang perlu ditanyakan adalah rawat inap kelas tersebut untuk pelayanan penyakit apa saja. Kalau misalnya dia untuk penyakit dalam, THT, bedah dan sebagainya. Jadi jumlah ruangan yang ada tersebut dibagi ke dalam jumlah pelayanan yang dimiliki oleh rumah sakit tersebut. Jadi misalnya pelayanan penyakitnya ada 10, berarti misalnya punya 100 ruangan. Untuk lebih mudahnya berarti masing-masing pelayanan penyakit mempunyai 10 ruangan seperti itu. Atau mau lebih idealnya dibagi berdasarkan proporsionalnya. Misalnya penyakit dalam itu paling banyak pasiennya, dari 100 ruangan dia proporsional paling banyak dikasih 30 ruangan, itu boleh. Terus yang lainnya dikasih ada yang 5 ruangan, ada yang 10 ruangan, itu bisa juga seperti itu. Itu salah satu contohnya. Ada juga contoh misalnya kalau misalnya di puskesmas, misalnya ada pertanyaan ataupun standar acuannya ruangan bidan kit.
Jadi itu bukan harus berbentuk sebuah ruangan bangunan ada namanya bidan kit, tapi itu bisa juga sebagai identitas bahwa ketika kita mempunyai ruangan tersebut, nanti pada saat kita mengisi alatnya itu sebagai identitas bahwa alat tersebut adalah alat-alat untuk pelayanan bidan kit. Nah, itu juga salah satu contohnya. Begitu pula dengan ruangan peralatan ambulans, itu sama. Itu artinya kita hanya ingin menamakan bahwa alat-alat tersebut adalah alat-alat untuk pelayanan ambulans itu sendiri. Jadi tolong dipahami bahwa ruangan tidak sama dengan nama ruangan. Itu juga yang perlu diingat. Terus yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah urutan dalam penginputan ASPAK. Yang pertama adalah menginput semua sarana prasarana dan alkes yang dimiliki atau tidak dimiliki sesuai standar acuan tadi. Standar acuan kita sepakat yaitu sebagai suatu pertanyaan atau kuesioner yang wajib jawab. Jadi ini dulu yang harus diisi sampai semuanya terisi dan kita sepakat bahwa itu disebut 100% update-nya. Jadi kalau semuanya sudah diisi maka nilai update-nya 100%. Jadi walaupun misalnya Bapak Ibu mengisinya 70% tidak memiliki semua dan 30% memiliki, tetap update-annya akan terbaca 100%. Artinya Bapak Ibu teman-teman sudah menjawab semua pertanyaannya 100%. Sedangkan untuk tingkat kepemilikan kita itu disebut dengan kelengkapan. Kalau kepemilikan itu disebut dengan nilai kelengkapan. Nah, kelengkapannya itu 30%, kekurangannya 70%. Jadi itu tolong yang perlu diingat pertama kali dalam mengisi ASPAK ya. Jadi kalau yang dimaksud dengan updatean itu adalah telah menjawab semua kuesioner ataupun pertanyaan yang telah diberikan ataupun yang ada di dalam ASPAK itu sendiri, memiliki atau tidak memiliki. Jadi kita sepakat kuesioner atau pertanyaan itu adalah standar acuan. Baru selanjutnya Bapak Ibu bisa melanjutkan menginput semua sarana prasarana dan alkes yang dimiliki di luar standar acuan. Pasti Bapak Ibu juga banyak memiliki alat-alat ataupun sarana prasarana yang di luar standar acuan, dalam artian yang di luar kuesioner tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkannya sendiri seperti itu. Jadi diharapkan nanti setelah penginputan itu berjalan dengan baik, datanya dapat kita pakai untuk meningkatkan pelayanan kesehatan agar menjadi suatu pelayanan excellent. Jadi ini urutan penginputannya. Jadi dimana kalau ketika kita pertama kali input ASPAK, yang harus diinput adalah ruangannya dulu, karena bila kita belum menginputkan ruangan ataupun syarat tersebut, maka teman-teman tidak bisa mengisi alkesnya, karena logikanya ketika ruangan itu tidak ada, kita anggap pelayanan tersebut tidak ada, maka alat kesehatannya pun itu dianggap tidak ada, seperti itu. Jadi itu yang perlu diingat oleh teman-teman semua sebelum kita masuk ke dalam penginputan aplikasi ASPAK. Jadi untuk mengakses ASPAK, saran saya agar optimal, pilihlah web browser Google Chrome. Jadi Bapak Ibu klik Google Chrome, masuk ke Google, itu lebih mudah. Ketikkan ASPAK. Kalau Bapak Ibu juga dapat mengetikkan alamat web ASPAK itu sendiri, aspak.kemkes.go.id, atau melalui Google tadi, ya ada di urutan paling atas. Bapak Ibu bisa klikkan tulisan ASPAK Kementerian Kesehatan. Untuk masuk ataupun mengakses ASPAK, Bapak Ibu harus memiliki username. Username-nya itu adalah kode registrasi dari Fasiankes itu sendiri. Jadi di mana rumah sakit, puskesmas, medkes, klinik dan sebagainya harus mempunyai kode registrasi yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan, dan itu sebagai username untuk mengakses ASPAK. Kali ini saya akan mencoba memakai username dari rumah sakit. Jadi Bapak Ibu masukkan kode registrasi rumah sakitnya. Password awal untuk masuk ke ASPAK adalah 123456. Kita sign in, kita akan mendapatkan suatu notifikasi yang menandakan bahwa inputan aplikasi ataupun inputan data sarana prasarana dan alat kesehatan yang kita lakukan belum selesai. Di sini ada alat, sarana, prasarana. Jadi notifikasi ini adalah suatu indikator yang menunjukkan bahwa kewajiban Bapak Ibu dan teman-teman semua belum selesai.
dan teman-teman harus melanjutkan pengisian aspaknya. Dan cara untuk melihat bagian mana yang memang belum selesai ataupun wajib diisi kembali oleh teman-teman adalah dengan mengklik tulisan lihat ini. Jadi ketika teman-teman melihat seperti ini, teman-teman bisa mengklik tulisan lihat ini, nanti akan ditunjukkan oleh aplikasi ruangan-ruangan mana yang memang wajib ataupun harus dilakukan penginputan selanjutnya, seperti itu. Jadi ketika password awal itu adalah semua sama 123456, saya menyarankan untuk langsung mengganti password Bapak Ibu sekalian atau para aspaker semua dengan mengklik titik 3 di pojok kanan atas, lalu mengklik profil, lalu Bapak Ibu bisa mengganti dengan mengklik gambar pensil. Masukkan email dari rumah sakit ataupun puskesmas, kampus dan sebagainya yang aktif atau email pribadi Bapak Ibu. Jadi saran saya email awal adalah email dari pasien itu sendiri yang aktif, kalau tidak ada baru email Bapak Ibu, baru email lainnya adalah email Bapak Ibu sendiri. Masukkan passwordnya yang akan diganti, upayakan passwordnya yang mudah diingat dan tidak mudah lupa gitu ya. Ataupun kalau Bapak Ibu ingin menyamakan dengan password email Bapak Ibu ataupun password dari rumah sakit, silahkan. Tapi perlu diingat ketika mengganti password ini, berarti password ini adalah password untuk masuk ke dalam aplikasi Aspak. Dan password yang 123456 sudah tidak berlaku lagi. Tuliskan nama lengkap Bapak Ibu, alamat serta nomor telepon, jangan lupa agar kami mudah untuk mengkonfirmasi isian dari Bapak Ibu. Kalau sudah selesai, klik submit. Selanjutnya kita masuk ke dalam fitur penginputan dari data Aspak itu sendiri. Di sini ada 3 fitur untuk melakukan penginputan Aspak. Bapak Ibu masuk ke penginputan data. Kalau penginputan data view adalah fitur untuk melihat hasil inputan dari Bapak Ibu. Kalau analisa data, fitur untuk melihat hasil rekapan dari pengisian Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu klikkan penginputan data, lalu Bapak Ibu bisa melihat data umum dari rumah sakit ataupun pasienkes di tempat Bapak Ibu. Diklik gambar pensel, dilihat apakah kodenya sudah sesuai, nama rumah sakitnya, alamatnya, silahkan diketik nama alamatnya lengkap. Nomor teleponnya, nomor telepon rumah sakit Bapak Ibu ataupun pasienkes di tempat Bapak Ibu semua. Nomor fax bila ada. Lalu jumlah tempat tidur yang dimiliki oleh rumah sakit Bapak Ibu sendiri, berapa jumlah tempat tidurnya, misalnya 100, memiliki master plan atau tidak, sudah terakreditasi atau belum, kalau memang sudah, terus presentasi bor minimal per tahun, bagusnya setiap bulan Bapak Ibu update untuk presentasi bornya, misalnya 78%. Pemiliknya atau orang rumah sakit Bapak Ibu swasta, di swasta. Untuk kelas Bapak Ibu tidak bisa merubahnya, yang bisa merubah adalah admin di Kementerian Kesehatan. Kalau memang ada kelas yang tidak sesuai dengan rumah sakit Bapak Ibu, silahkan mengkontak admin di Kementerian Kesehatan. Terus jenis rumah sakitnya silahkan disesuaikan, rumah sakit umum, puskesmas, sebagainya, sama rujukan atau rumah sakit Bapak Ibu sebagai rujukan nasional, provinsi, ataupun non kriteria. Ini wilayah sudah sesuai, misalnya wilayah di mana Bapak Ibu berada, rumah sakitnya, provinsi mana, dan di sini adalah kabupaten kota. Dan misalnya kalau Bapak Ibu misalnya berada di provinsi Papua, ini nanti bisa dipilih kabupaten kotanya mana seperti itu. Misalnya contoh misalnya berada di luar negeri, satu lain-lain. Untuk di lokasi Bapak Ibu bisa juga menginputkannya
Bapak Ibu bisa masuk ke Google Mapping ya. Biasanya di Google Mapping itu bisa dengan mudah Bapak Ibu mendapatkan lokasi dari rumah sakit Bapak Ibu sendiri. Seperti ini, Bapak Ibu bisa klik Google Maps, nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan posisi dari rumah sakit atau fasilitas Bapak Ibu berada seperti ini. Bapak Ibu bisa klik tanda sebelah kanan, tampilkan lokasi area seperti ini. Akan muncul di mana posisi kita berada. Datang di sini, nah nanti di sinilah alamat dari Bapak Ibu semua, ya. Caranya ya kayak gitu. Nanti ada apa di sini, lihat itu misalnya ini yang dimasukkan ke dalam geolokasi tersebut yang ada di data umum aspak ini. Dan sudah Bapak Ibu klik submit. Selanjutnya Bapak Ibu bisa memasukkan foto dari rumah sakit Bapak Ibu sebagai cover di data umum tersebut. Jadi Bapak Ibu tinggal klik browse file, pilih file Bapak Ibu di mana taruh gambarnya, misalnya ini, save foto, maka cover dari rumah sakit Bapak Ibu di data umum akan muncul seperti ini. Selanjutnya Bapak Ibu bisa melanjutkan untuk pengisian data gedung. Jadi data gedung ini adalah gedung yang dimiliki oleh Bapak Ibu semuanya. Ada beberapa gedung yang memang dimiliki oleh Pasienkes di tempat Bapak Ibu. Jadi klik data gedung, klik tanda plus untuk menambahkannya nama gedungnya, misalnya ada gedung utama, gedung utama, luasannya berapa, misalnya 500 meter persegi. Ini tidak boleh pakai titik koma ya, ini hanya bisa tanpa koma ataupun tanpa desimal. Jadi kalau memang ada 500,50 meter persegi, Bapak Ibu nanti tambahkan keterangan seperti ini, misalnya luas sebenarnya 500,5 meter persegi. Itu bisa. Terus berapa lantai, Bapak Ibu bisa kan, misalnya 5 lantai. Tahun pendirian 2007, renovasi terakhir 2015, punya INB, izin mendirikan bangunan ada atau tidak, PB, izin penggunaan bangunan, SLF atau SLF, sertifikat layak fungsi ada atau tidak, tinggal dipilih. Dimasukkan keterangan lainnya yang ingin dimasukkan, misalnya di ruangan ini adalah gedung ini adalah gedung untuk layanan rawat inap dan jalan seperti ini. Jadi silakan dimasukkan lagi gambar dari gedung-gedung tersebut. Cari posisi gambar di mana. Simpan foto, simpan masukkan data foto seperti ini. Ya. Silakan tambahkan lagi ketika memang Bapak Ibu memiliki gedung-gedung yang lainnya dengan mengklik tanda tambah ini.
Bila sudah semua gedung-gedung yang dimiliki, Bapak Ibu bisa lanjut ke data sarana ataupun data ruangan dari gedung-gedung tersebut. Bapak Ibu klik data sarana. Nah, jadi aplikasi Aspak ini adalah sebenarnya aplikasi kuesioner ya, aplikasi kuesioner yang berbasis inventaris. Jadi di mana ketika Bapak Ibu mengakses Aspak sudah ada analogi semacam pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu harus jawab, apakah memiliki ruangan-ruangan tersebut atau tidak. Ini yang tulisannya masih abu-abu ini. Ini kita sebut sebagai standar acuan untuk menilai ya. Jadi aplikasi Aspak itu jadi sebenarnya bisa juga disebut sebagai aplikasi penilaian berbasis inventaris ya. Jadi ketika Bapak Ibu menginput data Aspak itu sebenarnya sudah ada analogi pertanyaan-pertanyaan ataupun data-data yang perlu dijawab oleh Bapak Ibu sekalian. Dan inilah yang harus dijawab dahulu semuanya, apakah memiliki atau tidak memiliki. Caranya dengan mengklik tanda tambah ini, update data. Di sini ada pertanyaan ruangan administrasi dan pendaftaran untuk pelayanan gawat darurat. Dan sebelum mengisi Aspak, saya ingin mengingatkan bahwa ruangan itu bukan berarti sama dengan nama ruangan. Ruangan itu sama dengan nama pelayanan atau pelayanan yang dilakukan di ruangan tersebut. Jadi ketika Bapak Ibu pertama kali mengisi pelayanan darurat ataupun ruang gawat darurat, Bapak Ibu silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun standar acuan yang diperhatikan dahulu oleh kami penunjang kesehatan yang disesuaikan dengan kelasnya masing-masing dengan tanda tambah ini. Kalau memang memiliki, Bapak Ibu hilangkan tanda centang ini. Udah ruangan berapa? 1, kondisinya baik, rusak berat, sedang, atau ringan. Kalau rusak berat itu berarti ruangan tersebut sudah tidak bisa dipakai. Berarti sama dengan itu tidak memiliki ruangan. Terus rusak sedang, ruangan itu sudah rusak, lumayan parah tapi masih bisa dipergunakan. Rusak ringan, rusaknya hanya sedikit. Ini untuk definisi operasional dari kondisi bangunan. Terus kalau pendirian, silahkan buktikan, terima kasih. Kalau memang ada, kondisi terakhir. Dan tuliskan di sini, misalnya ruangan ini adalah ruangan yang misalnya bergabung dengan ruangan lain. Itu juga bisa tulisan seperti itu. Jadi kadang-kadang di dalam rumah sakit itu ada satu ruangan untuk beberapa pelayanan kesehatan misalnya. Itu bisa dituliskan. Jadi sebagai contoh. Kalau tidak ada, klik submit seperti ini ya. Terus misalnya ruangan tunggu pengantar pasien keluarga ada atau tidak, nah, klik. Kalau memang tidak ada, langsung klik submit, maka dia akan berwarna merah. Jadi semua nama-nama ruangan ini ataupun nama ini dijawab oleh Bapak Ibu gitu ya. Misalnya kita masuk contohnya di rawat jalan, di mana Bapak Ibu punya ruangan yang bergabung gitu ya dengan ruangan lain, misalnya klinik umum. Bapak Ibu klinik umum punya ruangannya jumlah satu ruangan ataupun misalnya ada 3. Jadi jumlah ruangan ini nanti berpengaruh terhadap standar acuan alat kesehatan yang dimilikinya. Jadi ketika Bapak Ibu memilih 3, berarti nanti jumlah standar acuan alat kesehatan yang harus dimiliki karena Bapak Ibu mempunyai ruangan 3, alat kesehatan juga minimal harus mempunyai 3 juga seperti itu. Berarti meja pasien 3, atau sini ada 3 bro, masing-masing ruangan seperti itu. Jadi pastikan pilih jumlahnya berapa ruangan yang dimiliki seperti ini ya. Terus tahun pendirian, kalau pernah reservasi, kalau belum pernah, karena aplikasi Aspak ini juga masih belum mengakomodir ketika Bapak Ibu memilih 3 ruangan, di mana ketika 3 ruangan itu ditanyakan kondisinya baik, rusak berat, sedang, Bapak Ibu bisa menuliskan keterangan, misalnya 3 ruangan tersebut, 2 kondisi baik dan 1 rusak
berat seperti ini juga bisa. Ataupun juga ada keterangan lain, misalnya di ruangan ini merangkap ruangan penyakit dalam. Itu juga bisa. Jadi nanti kita bisa tahu juga, oh ternyata Bapak Ibu memiliki ruang klinik umum yang dipakai juga untuk ruangan penyakit dalam. Terus bagaimana caranya juga agar kita nanti pada pengisian alatnya bisa memisahkan mana alat yang ruangan untuk klinik umum, mana ruangan untuk penyakit dalam. Mau tidak mau Bapak Ibu juga harus menjawab ruangan klinik spesialis penyakit dalam sebagai memiliki ruangan tersebut, tapi kondisinya dirubah menjadi rusak berat. Karena tadi rusak berat kita analogikan sama dengan tidak memiliki. Dan kemudian bisa disamakan. Terus di sini belum memiliki ruangan masih tergabung dengan ruangan umum, poliklinik umum misalnya. Umum atau dokter umumnya. Ini juga bisa. Jadi aplikasi Aspak itu kan aplikasi yang menilai pelayanannya. Jadi sehingga kami juga bisa melihat bahwa di rumah sakit itu dapat melakukan pelayanan ke spesialis penyakit dalam. Tapi kami juga bisa melihat bahwa pada kenyataannya ruangannya belum memiliki ruangan sendiri seperti itu. Jadi ini salah satu hal yang perlu diperhatikan. Jadi Aspak itu adalah aplikasi penilaian yang berbasis inventaris dan sistemnya adalah berbasis pelayanan, bukan berbasis aset. Itu yang perlu diingat. Saya ingin menginformasikan bagaimana cara untuk menambahkan ruangan-ruangan yang di luar standar acuan. Jadi ketika kita lihat ada beberapa ruangan yang kita miliki tapi tidak ada di dalam standar acuan ini, ataupun kita sepakat menyebutnya sebagai kuesioner, teman-teman atau Bapak Ibu sekalian bisa menambahkannya dengan mengklik tombol plus ini. Dan untuk mengetahui apakah ruangan yang baru ditambahkan itu sudah masuk atau belum, untuk lebih mudahnya teman-teman bisa melakukan minimize dulu terhadap folder-folder ini. Cukup misalnya 2 atau 3 di minimize, lalu teman-teman klik tanda plus ini. Misalnya teman-teman ingin menginputkan alat-alat yang ada di dalam mobil ambulans. Mau nggak mau teman-teman harus mencari ruangan peralatan ambulan itu sendiri. Jadi yang dimaksud dengan ruangan ini tidak serta-merta adalah harus berbentuk ruangan, tapi ini hanya sebagai identitas ataupun untuk menandakan bahwa alat-alat tersebut adalah untuk pelayanan apa. Jadi alat-alat tersebut misalnya ini milik ambulans darurat, nanti klik, lalu teman-teman klik tambah data, maka nanti akan muncul. Nah ini kan tadi kan di minimize, ini langsung ketika jaringannya bagus dia langsung maksimas terbuka tadi folder yang kita minimize. Nah ini akan muncul nih peralatan ambulan gawat darurat. Teman-teman bisa mengisinya, menghilangkan tanda centang ini, misalnya jumlahnya ada berapa itu silahkan. Tapi ketika memang untuk khusus ambulan ini kami menyediakan beberapa penamaan untuk peralatan ambulannya, teman-teman bisa pilih cukup satu saja ruangannya. Jadi ini tahun pembelian kita anggap sebagai tahun pembelian dari ambulan tersebut gitu ya, kondisinya seperti apa. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa ruangan itu tidak sama dengan harus nama ruangan, harus ada ruangannya, tapi ruangan itu sama dengan pelayanan ataupun identitas bahwa pelayanan tersebut ada di rumah sakit gitu ya. Nah, klik submit. Nah,
Ini akan seperti ini. Jadi ini cara untuk menambahkan ruangan yang di luar standar acuan gitu ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, ruangan tidak sama dengan harus nama ruangan, harus ada ruangannya, tapi ruangan itu untuk memberikan identitas nanti pada saat kita mengisi alat kesehatan seperti itu. Jadi selanjutnya kita masuk ke dalam alat kesehatan, kita klik lalu pilih alat kesehatan, misalnya saya lengkap dulu untuk prasarananya karena ini saling berhubungan. Kita klik alat kesehatan, lalu kita bisa pilih pelayanan apa atau ruangan apa saja yang tadi kita sudah input dan kita miliki. Nah, kita klik. Ketika itu standar acuan, dia akan sudah ada nama alat-alatnya di sini. Teman-teman semua tinggal menjawab saja memiliki, dia akan masuk ke dalam kolom sini, tidak memiliki masuk kolom sini. Kalau tidak memiliki merah, memiliki warnanya hitam. Ini standar acuannya 1, berarti wajib dimiliki 1 oleh teman-teman semua, seperti itu. Ketika dia di luar standar acuan seperti yang tadi kan kita sudah memasukkan ambulan gitu ya. Ambulan dia akan warnanya menjadi orange di luar standar acuan gitu ya. Di luar standar. Jadi ketika dia di luar standar acuan, ketika kita klik dia tidak ada alatnya. Alatnya harus kita tambahkan sendiri dengan mengklik tambahkan alat lainnya. Jadi kita masuk pertama kali dulu bagaimana cara menambahkan alat yang sesuai standar acuan. Itu tinggal kita klik tanda panah ke bawah ini. Kalau memang memiliki, teman-teman tinggal klik gambar pensel lalu diketikkan nomor serinya. Contoh nomor seri tidak bisa asal-asalan ya, bisa dilihat di alatnya masing-masing. Kalau memang ada alat-alat khususnya instrumen kecil yang memang tidak ada nomor serinya, silahkan dibuat nomor seri sendiri, versi sendiri, asalkan tidak boleh ada yang sama ataupun memakai nomor inventaris, kode unik yang tidak boleh ada yang sama. Lalu ketikkan mereknya, misalnya XF Film Viewer ini, kalau memang ada mereknya silahkan ketikkan, cukup 3 huruf saja seperti ini. Nanti dalam pilihan seperti ini. Kalau memang X-ray film viewernya tidak ada dalam pilihan, bisa pilih unknown seperti ini ya, pilih unknown. Begitu juga dengan tipenya, lalu pilih kondisi alatnya, baik, rusak, atau tidak beroperasi. Jadi ketika teman-teman memilih rusak, teman-teman harus bisa menjawab kapan alat tersebut rusak, ini wajib diisi, ataupun bisa memperkirakan kira-kira kapan waktu itu alat tersebut rusak, tahunnya gitu ya. Jadi kondisinya baik, silakan. Untuk distributor itu tidak wajib diisi karena dia sebenarnya link langsung ketika kita milih merek dan tipe. Kalau merek tipenya itu ada dalam pilihan, maka distributor ini akan muncul dengan sendirinya. Tapi ketika kita memang tidak tahu merek tipenya, dia tidak muncul, bisa diinputkan secara manual ataupun memang dilewatkan. Nomor AKD pun sama, ini akan muncul ketika kita memilih merek dan tipe seperti ini ya. Misalnya saya kasih contoh, misalnya kita pilih merek dan tipe ya. Seperti ini, beberapa huruf. Nah, maka dia akan muncul merek, muncul distributor, AKL, serta produknya buatan mana, luar negeri atau dalam negeri ya. Itu akan muncul dengan otomatis gitu ya. Tetapi ketika kita tidak ada dalam pilihan unknown, maka untuk distributor dan AKL dia tidak akan keluar, dan ini di manual ataupun kita lewati saja, tidak wajib diisi. Lalu yang wajib diisi adalah ini, buatan dalam negeri atau luar negeri. Tolong dihindari untuk mengklik tidak tahu seperti ini ya, karena itu nanti akan merusak data ataupun rekapan data yang ada. Jadi kalau memang ini bisa diperkirakan atau di browsing di internet, oh kira-kira punya Bapak Ibu dalam produksi dalam negeri ataupun luar negeri. Terus ini wajib diketikkan tahun pengadaannya, lalu silahkan dipilih sumber pendanaannya, APBN, APBD, hibah, KSO gitu ya.
BLU. Jadi kalau swasta bayangkan BLU atau Swadana gitu, JKN atau DAK seperti itu ya. Dipilih, harga perolehan wajib diisi, mengetiknya tanpa huruf tanpa titik dan koma. Jadi kalau memang harganya 500.000, 5.0000, jadi biar otomatis sistem yang keluar komanya. Keterangan silahkan dituliskan jika ada keterangan. Misalnya ada satu alat dipakai untuk ruangan lain, itu juga bisa dituliskan di dalam ini. Misalnya alat ini dipakai juga pada ruangan poliklinik umum misalnya, seperti itu bisa tulis di sini, terus diupdate seperti ini ya. Nah, jadi ketika sudah diupdate dia akan muncul seperti ini, tulisannya hitam ya. Kalau mau edit klik gambar pensil, kalau mau hapus klik gambar tong sampah seperti ini. Terus untuk selanjutnya teman-teman bisa klik ini. Misalnya teman-teman tidak mempunyai ruangan alat ini, tinggal klik gambar forbidden warna merah ini, langsung klik simpan seperti ini. Nanti akan tulis tidak tersedia dan angkanya merah, dia ada di NA seperti ini. Terus bila teman-teman mempunyai alat pada ruangan tersebut tapi di luar standar acuan, teman-teman bisa mengklikkan tambah alat lainnya. Jadi tambah alat lainnya itu harus diketikkan dulu nama alatnya ya, diklik ini yang warna hijau plus ini, lalu diketikkan misalnya ECG. Nah ini tidak bisa free text tapi harus melalui pilihan. Teman-teman pilih ECG, baru diinputkan merek tipenya seperti ini, sama kayak tadi. Ketika memang ada dalam pilihan, dia juga nggak bisa free text, dia harus dalam pilihan yang ada di sini ya. Dia harus ada pilihan, kalau memang dalam pilihan baru dia bisa. Terus ini tipenya silakan dipilih misalnya seperti ini gitu. Nah ketika memang ada dalam pilihan dia akan muncul distributor AKL nya, kondisinya seperti apa. Kalau rusak wajib dipilihkan, diketikkan misalnya rusak pada tahun 2015, luar negeri, tahun pengadaan 2007, sumber pertanyaan APBD, harga perolehan misalnya 1 juta ya. Terus misalnya barang tersebut sudah tidak ada lagi di ruangan tersebut, tapi memang dulunya untuk pelayanan tersebut, misalnya ini tulis letak alat ada di gudang misalnya seperti ini, lalu diklik simpan seperti ini ya. Oh nih, ketika nomor seri sudah terpakai dia akan ada warning seperti ini, seperti yang saya kemukakan bahwa nomor seri tidak boleh duplikasi. Maka selanjutnya kita harus merubah nomor seri yang ada seperti itu ya. Jadi ketika memang nomor serinya tidak artinya sudah dipakai, dia tidak bisa simpan nih. Makanya ECG yang tidak kita tadi input dia tidak bisa tersimpan. Jadi teman-teman harus mengetik ulang seperti ini ya. Jadi nomor serinya itu harus yang misalnya benar-benar sesuai dengan nomor seri yang ada di alat seperti ini misalnya ya. Ataupun kalau memang nggak ada nomor seri, silahkan membuat nomor inventaris sendiri, dipastikan tidak boleh sama, bisa pakai inisial campur dengan angka dan sebagainya. Ini juga bisa pilih misalnya seperti ini, tipenya nanti dia akan keluar seperti ini. Jangan lupa misalnya rusak tahun 2015 misalnya seperti ini, tahun pengadaan 2007, sumber pendanaan APBD, saya ulangi lagi, misalnya harganya dulu 30 juta, jadi tanpa titik koma, letaknya misalnya sudah tidak di situ lagi, letak alat di gudang, lalu diklik simpan. Nah akan muncul dia. Kalau bukan standar acuan
nilainya di sini akan 0, dari 0 tapi kita memiliki. Jadi ini wajib juga, tapi ini urutan kedua dalam penginputan aspak seperti itu. Begitu juga ketika teman-teman menginput alat yang di luar ruangan yang luar standar acuan yang tadi saya kemukakan, misalnya di ambulans ini sama, teman-teman juga harus menginputkan, menambahkan alat lainnya itu seperti ini sama tadi caranya seperti itu. Jadi itu cara untuk penginputan alat kesehatan. Terus saya ingin menginformasikan lagi ketika teman-teman kesulitan untuk mencari, khususnya ketika menambahkan alat lain ini, ataupun teman-teman nggak tahu nih nama alatnya apa, teman-teman sebenarnya bisa mengakses di i-info ya, teman-teman bisa mengakses di i-info. Jadi di i-info ini teman-teman bisa mengetahui, jadi teman-teman tinggal klik i-info Alkes sini, nanti teman-teman klik cari, pilih produk, misalnya melalui produknya teman-teman ketik gitu ya. Misalnya teman-teman nggak tahu nih nama dari oksigenator ya. Oksigenator itu kan ECMO, misalnya ECMO. Oh, ECMO apa ya, di aspak kok nggak ada gitu ya. Nah, teman-teman taunya misalnya mereknya aja misalnya, ataupun nama umum yang sering disebutkan, misalnya ECMO seperti ini. Coba keluar nggak? Gitu ya. Ketika memang tidak keluar, oh nggak keluar nih. Terus tapi teman-teman tahu merek tipenya misalnya. Oh, tipenya misalnya Terumo misalnya. Itu juga bisa melalui dicari melalui ketik Terumo ini seperti ini ya. Jadi ketika misalnya kita tahunya adalah mereknya, teman-teman bisa mencari melalui merek tersebut, lalu dicari tipe yang dimaksud melalui aplikasi ini gitu ya. Ketika memang kita mengetahui gitu, oh ini dia, maka kita akan mendapatkan nama dari alat tersebut gitu ya, nama secara internasionalnya. Karena biasanya kita sering mengetahui nama penyebutan nama sehari-hari, tapi nama secara bakunya kita sendiri kurang mengetahuinya seperti itu ya. Jadi itu salah satu cara ketika kita ingin menambahkan alat ke dalam aspak yang memang kita tidak tahu nama secara internasionalnya seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa mencari di sini apa ya misalnya gitu ya. Kalau misalnya ada tertulis di dalam kardus atau apanya, itu bisa juga lebih cepat tersearchingnya di sini ya. Nah seperti ini. Jadi kita tahunya Terumo, oh ini nih fiber oksigenator, kita klik di sini. Oh namanya adalah ini cardiopulmonary bypass oxygenator, itu adalah nama lain dari ECMO itu sendiri ya. Itu bisa dimasukkan ketika teman-teman juga ingin mengusulkan suatu usulan alat kesehatan seperti itu. Nah itu salah satu cara untuk mencari nama alat kesehatan versi internasionalnya. Terus juga kita bisa mengetahui AKL-nya, izin edarnya seperti itu ya, luar negeri atau made in-nya, luar negeri atau dalam negeri. Jadi itu cara untuk mengisi alat kesehatan. Selanjutnya saya balik lagi ke pengisian prasarana gitu ya. Jadi kalau prasarana itu sama seperti sarana. Jadi teman-teman bisa langsung menginputkan data-data prasarana yang memang sudah kita berikan di standar acuan seperti ini. Jadi teman-teman tinggal klik tanda plus ini, kalau memang tersedia hilangkan tanda centangnya, lalu dipilih berapa kapasitasnya seperti ya. Misalnya punya 100 gitu ya, lalu dipilih berapa kVA. Kalau listrik kan kVA berarti 100.000 watt ini ya, volt ampere gitu ya. Pilih kondisinya baik, submit seperti ini. Terus selanjutnya genset juga sama, kalau memang tidak memiliki, buka langsung tutup. Ini sama seperti seperti pengisian sarana seperti ini. Nah, ini wajib diisi semua.
Terus kalau misalnya mempunyai prasarana yang di luar standar acuan, misalnya ingin menambahkan yang lain ya, ini kan semua standar acuan nih, sumber air dan sebagainya. Di ambulan, kalau untuk ngisi ambulan ngisinya di saluran, berarti kita ingin menyampaikan berapa sih jumlah ambulan yang dimiliki, itu masuknya ke prasarana. Tapi kalau ingin mengisi alat-alatnya, teman-teman masuk dulu ke sarananya, diisi ruangan untuk peralatan ambulan, baru diisi alat-alatnya, seperti itu. Ini ambulan tinggal diisi berapa jumlahnya, seperti ini ya, hilangkan, diisi berapa, misalnya punya 3 unit, kondisinya baik misalnya, seperti ini ya. Itu dilanjutkan. Terus kalau ada prasarana yang di luar standar acuan, sama caranya. Jadi teman-teman bisa minimize dulu seperti ini, terus ditambahkan, klik tanda plus, dimasukkan, misalnya punya kereta jenazah dan sebagainya. Misalnya punya kondisi baik, pilih yang baik saja, klik seperti ini. Nah, nanti dia akan maksimal seperti ini, akan muncul ya, langsung diupdate seperti ini. Itu cara untuk pengisian prasarana, jadi sama gitu ya. Terus saya ingin menginformasikan juga beberapa hal yang kadang-kadang menjadi pertanyaan dari teman-teman. Bagaimana kalau saya punya gitu ya, kita balik lagi ke sarana, misalnya sarana itu kan pelayanan, punya satu ruangan dipakai beramai-ramai. Misalnya saya punya biasanya itu rawat jalan, misalnya saya punya pelayanan spesialis jantung ya, tapi itu pakai bersama dengan klinik umum ya, caranya sama. Jadi teman-teman tetap, ketika tadi saya kemukakan bahwa ruangan itu adalah untuk mengidentitaskan pelayanan yang ada di tempat teman-teman, mau nggak mau teman-teman harus menjawab bahwa ruangan klinik spesialis jantung atau pembuluh darah ini teman-teman punya ruangannya, walaupun pada kenyataan itu tidak. Jadi tetap caranya tetap teman-teman jawab memiliki seperti ini, tapi pilih kondisinya rusak berat, karena rusak berat itu sebenarnya sama dengan tidak memiliki. Soalnya kalau teman-teman menjawab tidak memiliki padahal memiliki pelayanan tersebut, teman-teman tidak akan bisa memiliki alat-alat yang teman-teman punya untuk melakukan pelayanan tersebut. Lalu ditulis di sini yang menyatakan bahwa belum memiliki ruangan, masih bergabung dengan klinik umum, lalu simpan. Jadi kita menjawab memiliki ini sebagai cara untuk kita membuat identitas ketika nanti kita menginputkan alat kesehatannya. Tapi secara real, faktanya memang kita tidak memiliki ruangan tersebut, makanya kita memilih kondisinya adalah rusak berat, tapi kita tetap bisa mengisi alat tersebut untuk pelayanan jantung itu. Jadi ketika memang satu ruangan dipakai bersama, tinggal dipilih dari alat-alat yang bersama tersebut mana yang memang untuk poliklinik umum, mana yang memang untuk spesialis jantung. Jadi ketika kalau spesialis jantung itu adalah alat-alatnya echo ini dan sebagainya, itu silakan pilih. Sedangkan untuk kursi roda, meja periksa itu kan bisa juga menjadi kewenangan dari klinik umum, itu bisa kita jawab tidak memiliki, seperti itu. Jadi itu salah satu cara untuk mengisi satu ruangan yang dimiliki tapi sebenarnya dipakai untuk beberapa pelayanan kesehatan, seperti itu. Selanjutnya, ketika sudah melakukan pengisian alat kesehatan, teman-teman bisa melakukan pengisian ke daftar perizinan kalau memang memiliki izin tersebut. Misalnya memiliki insinerator ataupun IPAL ya, teman-teman tinggal klik ini aja, klik tanda plus, lalu di-upload gambar ini, terus dipilih filenya, sebenarnya dipilih file yang dimaksud gitu ya. Kalau memang ada perizinannya, teman-teman tinggal pilih file PDF-nya misalnya seperti ini. Jadi maksimum filenya itu adalah 2 MB. Nah, kalau misalnya
dia filenya terbasa, biasanya ini jatah kita yang 200 MB itu akan berkurang nih, terpakai 0,2, masih ada 199. Lalu teman-teman klik gambar ini disket ya. Ketika nanti kalau memang sudah berhasil, nanti tulisan submitnya akan berubah. Biasanya dia akan berubah tulisan submitnya. Nah, seperti ini. Dia akan berubah menjadi biru. Nah, lalu dipilih sampai berlaku sampai kapan, misalnya 2001. Silakan dituliskan keterangan ketika memang satu perizinan untuk beberapa alat misalnya seperti itu, tuliskan di dalam keterangan ini. Kalau sudah klik submit, dia akan muncul seperti ini, IPAL. Kalau yang lainnya belum memiliki, dilewatkan saja seperti itu ya. Kalau memang ada sertifikasi yang memang sudah tidak berlaku, itu juga bisa dihapus di klik ini. Kalau didiamkan juga tidak apa-apa selama memang belum ada penggantinya, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke survei pertanyaan. Nah, jadi di survei pertanyaan teman-teman tinggal menjawab saja apa yang memang kami tanyakan gitu ya. Seperti ini misalnya, apakah rumah sakit saudara memiliki bagian unit pengelola fasilitas kesehatan ataupun IPSRS? Kalau memang memiliki, tinggal klik centang seperti ini ya. Kalau tidak memiliki, kliknya plus seperti ini ya. Itu dilanjutkan semuanya, itu dijawab. Ada banyak pertanyaan yang harus dijawab di sini seperti ini. Selanjutnya teman-teman bisa melanjutkan untuk penginputan SDM gitu ya. Kalau untuk SDM teman-teman bisa langsung mengklik tanda plus ini, lalu menginputkan namanya, misalnya toko, jabatan, NIP kalau memang ada seperti ini ya. Kalau memang dia honorer, di strip saja. Pendidikan silahkan dituliskan, misalnya mau dari SMA misalnya gitu, ini bisa. Ini lulusannya IPA, terus langsung D3 misalnya elektronik, terus lari ke S1 misalnya, silahkan. Terus S2 nya apa. Jadi ini agar pimpinan dan lainnya bisa tracer melalui aplikasi Aspak, nanti memetakan misalnya lulusan D3 Atem siapa ya yang ada di tempat Bapak Ibu, untuk ketahuan. Tapi kalau teman-teman hanya menginput di pendidikan akhirnya saja, nanti tidak terekap histori pendidikannya. Lalu silahkan pilih untuk tanggal lahirnya seperti ini, silahkan. Alamat misalnya TMT itu kapan pertama kali kerja di rumah sakit tersebut ya, bukan masuk pas jadi PNS gitu. Terus job description misalnya sebagai kepala IPSRS misalnya, lalu klik submit. Nah, seperti ini. Jadi kalau memang sudah, bisa akan terlihat datanya. Kalau memang mau menambahkan, tinggal klik tanda plus ini lagi untuk menambahkan data SDM seperti ini. Ini nanti kelihatan nih pemetaannya. Kalau sini kita sudah isi banyak, kita mau memetakan yang D3 ini berapa orang, itu ketahuan di dalam suatu rumah sakit. Itu manfaatnya seperti itu. Selanjutnya bagaimana cara untuk fasilitas selanjutnya, yaitu import data. Jadi import data itu adalah fasilitas kita untuk mendapatkan soft copy ataupun data soft copy dari hasil yang telah kita inputkan. Sebenarnya fasilitas import data itu dulu memang kita manfaatkan untuk mengupload ataupun menginput Aspak melalui data Excel. Jadi untuk teman-teman di daerah yang memang jaringannya sulit internetnya, teman-teman bisa memanfaatkan aplikasi Excel ini dengan mendownload ini formatnya dulu. Tapi seiring berjalannya waktu, karena banyak teman-teman yang tidak ataupun kurang teliti dalam memanfaatkan aplikasi ini, makanya untuk sementara aplikasi ini kita freeze, dalam arti tidak kita bisa manfaatkan untuk uploadnya. Jadi teman-teman hanya bisa memanfaatkan untuk mendapatkan file-file Excel dari apa yang telah teman-teman isi. Jadi saran saya, ketika teman-teman atau Bapak Ibu semua sudah mengisi Aspak,
teman-teman download format Excelnya, sehingga teman-teman bisa mendapatkan file ataupun backup dalam bentuk Excel seperti itu ya. Terus juga teman-teman kalau ingin mendapatkan data kebutuhan alat-alat apa saja, sarana atau prasarana yang memang belum dimiliki sesuai dengan standar acuan itu sebagai dasar awal untuk perencanaan alat kesehatan, teman-teman tinggal klik tulisan ini, download data kebutuhan. Jadi download data kebutuhan itu untuk kita mendapatkan file alat-alat atau sarana prasarana apa saja yang belum kita miliki, tetapi memang ada ataupun diwajibkan di dalam standar acuan atau peraturan Permenkes yang ada. Terus selanjutnya adalah download file lainnya ini untuk mendownload alat-alat wajib kalibrasi. Jadi seperti kita tahu, tidak semua alat kesehatan itu bisa dikalibrasi, hanya alat-alat kesehatan tertentu saja yang memiliki keluaran ataupun memiliki nilai standar itu yang bisa dikalibrasi. Teman-teman tinggal download aja nih, download alat wajib alat kalibrasi. Jadi teman-teman bisa mengetahui dari sekian banyak alat kesehatan yang dimiliki oleh rumah sakit tersebut ataupun puskesmas, ada berapa sih sebenarnya yang wajib dikalibrasi. Itu tinggal download alat wajib kalibrasi ini seperti ini ya. Ini bisa di download, teman-teman bisa mendapatkan file Excelnya seperti ini. Ini kalau format Excel ini teman-teman kan bisa dapat tadi hasil isian dari teman-teman. Kalau wajib kalibrasi itu alat-alat yang memang wajib dikalibrasi, ya ini hasil isiannya. Kalau ini yang wajib kalibrasi karena yang diisi baru satu, wajib kalibrasinya hanya satu seperti ini. Jadi itu manfaat dari fitur import data. Jadi kenapa fitur upload Excelnya kami freeze sementara waktu, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, bahwa kalau dulu misalnya nomor seri itu bisa asal-asalan masih bisa diinput oleh Aspak, disimpan oleh Aspak. Sekarang ketika nomor serinya asal-asalan dalam artian ada duplikasi, itu tidak bisa diinput oleh Aspak. Terus juga ketika tahun, kalau dulu kosong masih bisa, sekarang sudah tidak bisa, dan sebagainya. Ada beberapa hal yang memang wajib diisi seperti harga, itu juga ketika tidak diinput itu juga tidak bisa. Nah, ketika itu diupload ke Aspak, maka menyebabkan data Aspak yang sudah ada sebelumnya kita input secara online itu akan hilang ke upload dengan aplikasi dengan uploadan Excel ini. Nah, ketika memang itu terjadi, itu menyebabkan kerugian pada teman-teman yang sudah menginput Aspak banyak gitu ya. Jadi ketika teman-teman upload, ternyata masih ada 1-2 alat yang memang kita tidak teliti bahwa sebenarnya ini wajib diisi nih untuk data tersebut, misalnya tahunnya. Ternyata teman-teman kelolosan tidak mengisi tahunnya, tapi diupload, akan merusak data yang sudah ada. Makanya kami untuk menghindari hal tersebut, kita sementara ini tidak kita aktifkan untuk fitur upload Excelnya. Karena juga yang kedua, upload Excelnya ketika kita upload itu juga akan menghilangkan tadi data alat-alat yang memang sudah terdata sebagai alat yang sudah terkalibrasi seperti itu. Begitupun dengan rencana Alkes. Jadi kalau kita download rencana Alkes, nanti akan muncul alat-alat apa saja nih seperti ini yang memang belum kita miliki, akan muncul rekapannya seperti ini. Sangat berguna ketika kita ingin mengusulkan sebagai suatu dasar perencanaan. Jadi dari seluruh alat ini teman-teman tinggal memilih prioritas mana saja yang ingin kita usulkan lebih dahulu. Yang pasti untuk alat-alat ini ada dasar hukumnya, dalam artian memang tertulis di dalam Permenkes itu sendiri. Jadi itu manfaat dari import data. Kalau pelaporan, manfaatnya untuk melaporkan alat-alat yang memang kita beli, yang baru kita beli, tapi menurut kita itu alat tersebut berpotensi ataupun kualitasnya tidak bagus dan dianggap nanti bisa berbahaya. Misalnya ketika kita beli alat ECG gitu ya, tinggal klik alat ECG-nya, laporkan sebagai KTD seperti ini. Contoh, tuliskan nama petugasnya misalnya gini, tanggal kejadiannya misalnya hari ini ECG, takutnya tinggal diketikkan oleh kita apa masalahnya gitu ya. Hasilnya tidak akurat misalnya setelah dilakukan
bisa tinggal klik submit. Ketika selesai submit, dia tidak akan langsung terkirim, tapi kita masih diberi kesempatan, misalnya kita lapor pimpinan dulu atau kita perbaiki kronologinya. Kalau memang sudah dirasa oke, baru kita klik lagi tanda pensil ini, lalu kita rubah, klik publish laporan, baru kita submit, maka akan terbit. Nah, ketika udah terbit, ini tandanya laporan kita sudah terkirim ke direktorat berwenang, yaitu Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan. Nanti akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan untuk alat tersebut. Apakah memang terbukti kualitas tidak bagus, atau memang cara pemakaian kita yang kurang baik, seperti itu. Yang selanjutnya, setelah laporan, kita masuk ke pustaka digital ya. Pustaka digital itu apa? Pustaka digital itu nanti ada berhubungan dengan gambar di alat kesehatan. Jadi ketika kita ingin memasukkan gambar tadi waktu di awal penginputan alat kesehatan, saya belum menerangkan bagaimana cara mengisi gambar pada penginputan kesehatan. Jadi cara penginputan gambar pada alat kesehatan, teman-teman pertama kali harus mengisi gambarnya dulu di pustaka digital. Ketika masuk pustaka digital, teman-teman harus membuat folder dulu untuk alat tersebut. Misalnya kita namakan foldernya untuk alat kesehatan. Jadi dikumpulkan dulu semua gambar-gambar alat-alat kesehatannya di pustaka digital ini, lalu diklik foldernya. Setelah diklik foldernya, lalu klik file, kita cari file untuk alat kesehatan yang ingin kita masukkan, misalnya tensimeternya, lalu namakan alat tersebut, misalnya save file, maka nanti akan muncul tensimeter, lalu diklik 2 kali, dia akan muncul linknya seperti ini. Nah, link inilah yang nanti kita pastekan ya, kita pastekan, di copy paste. Ketika pada saat pengisian gambar, kita balik lagi ke pengisian gambar, misalnya contoh pengisian gambar untuk alat kesehatan, kita balik lagi, misalnya ini dalam tensimeter, misalnya kita ingin mengisi tensimeter, kita klik gambar pensil. Nah, ini kita hapus dulu yang ada, langsung kita pastikan di sini gambarnya, link gambar tadi, lalu klik gambar ini. Nah, akan masuk dia gambarnya, lalu kita ketikkan nomor seri dari alat tersebut, misalnya seperti ini ya, mereknya misalnya dipilih, ABN apa, stetoskop. Jadi dipastikan merek yang kita pilih itu adalah sesuai. Kalau misalnya dia tensimeter, berarti yang dipilih adalah ABN tensimeter nih, ABN mobil clock misalnya ya, mobil clock, wall clock, kita pilih menu mercury, emergency gate, kita pilih yang benar-benar sama nih, digital seperti ini, desktop model, ini banyak sekali ya. Taruhlah nih yang Android ya, lalu pilih tipenya, kita pilih salah satu, misalnya adult, dia akan muncul kondisi baik, bisa ada langsung dalam negeri sudah tahu, tinggal tulis pengadaannya, sumber pendanaan, APBD, harganya misalnya 1.500.000, klik simpan. Nah, maka akan masuk tadi gambarnya. Itu cara untuk memasukkan gambar. Jadi fitur pustaka digital gunanya adalah untuk menyimpan gambar-gambar, khususnya alat kesehatan gitu ya, ketika kita ingin memasukkan gambar alat kesehatan di dalam inputan aplikasi Aspak kita, seperti itu. Jadi itu adalah tata cara untuk penginputan. Selanjutnya saya ingin menjelaskan untuk fitur-fitur lainnya yang ada di Aspak, yaitu adalah fitur data view. Jadi fitur data view adalah fitur untuk mengeprint ataupun mendapatkan file versi PDF-nya. Jadi ketika teman-teman Bapak Ibu mengklik data view, ini Bapak Ibu hanya bisa melihat ya, tidak bisa mengedit, mengupdate. Jadi kalau mengedit, mengupdate, kliknya itu penginputan data. Di sini ada hasil-hasilnya, misalnya kalibrasi juga teman-teman bisa lihat. Nah, ini di sini hasil kalibrasi teman-teman bisa download di sini. Jadi ketika teman-teman yang memang sudah
melakukan kalibrasi dan laporan hasilnya sudah dikirimkan oleh teman-teman dari penyedia kalibrasi, teman-teman dapat mendapatkan rekapan hasilnya di download file hasil kalibrasi secara lengkap di sini. Tinggal di download maka dapat hasilnya seperti itu. Terus kalau teman-teman ingin mengeprint hasil penginputannya, teman-teman tinggal klik ini, cetak laporan ya, seperti itu. Kalau misalnya nggak mau ngeprint, tinggal pilih ini save as PDF. Nanti teman-teman akan mendapatkan save as PDF. Ini kalau untuk per satu halaman khusus kalibrasi misalnya. Tapi kalau ingin semuanya, teman-teman bisa klik data umum, nanti klik tanda cetak ini ya, cetak laporan seperti ini. Itu juga nanti bisa dipilih gitu ya untuk pemilihan halaman dan semuanya seperti ini ya. Kalau memang mau dicetak, pilih jenis printernya. Kalau mau save as tinggal pilih save as PDF, tinggal save seperti ini ya. Nah, itu guna dari data view. Selanjutnya adalah analisa data. Jadi analisa data adalah fitur untuk melihat hasil isian teman-teman semua, rekapan teman-teman semua di analisa data. Jadi ini banyak manfaatnya untuk analisa data ini. Jadi saya bilang analisa data ini adalah fitur untuk pemanfaatan aplikasi Aspak itu sendiri. Kalau teman-teman ingin melihat hasil inputan atau nilainya, teman-teman bisa klik data control. Jadi data control ini teman-teman bisa lihat status data Vaskesnya, di sini ada nilainya. Nah, ini yang ketika teman-teman selalu atau Bapak Ibu semua dibilang nilainya wajib 100% update Aspaknya. Itu yang dimaksud dengan update Aspak 100% itu adalah yang atas ya. Jadi yang atas ini wajib 100%. Jadi kenapa bisa 100%? Karena teman-teman hanya menjawab dari pertanyaan atau standar acuan yang ada memiliki atau tidak memiliki. Jadi ketika teman-teman memang tidak memiliki alat atau sarana prasarana tersebut, tinggal jawab tidak memiliki. Dan itu yang kita hitung bahwa teman-teman sudah menjawab. Kita tidak melihat hasil jawabannya. Kalau hasil jawabannya itu kita melihatnya di sini, di kelengkapan. Jadi kelengkapan itu adalah sarana prasarana yang dimiliki oleh teman-teman semua atau Bapak Ibu semua. Itu adalah kelengkapan dari data sarana prasarana, itu kelengkapan. Kalau update tolong diingat adalah hasil penginputan. Sudah berapa banyak yang diinput. Kita tidak melihat memiliki atau tidak memilikinya. Kalau kelengkapan ini yang kita nilai adalah yang memilikinya saja. Kalau yang esensial ini ada yang esensial, ini bisa diabaikan ya. Kalau memang ada yang esensial, ini diabaikan dulu. Ini masih prototype tapi belum kita manfaatkan. Jadi kalau esensial itu sebenarnya alat-alatnya ada beberapa alat yang kita tandai sebagai nilainya kita lebih besarkan. Untuk alat-alat tertentu nilainya kita lebih besarkan sehingga kita bisa melihat alat-alat mana saja yang memang alat esensial, mana yang tidak. Selanjutnya kalau kebutuhan tuh yang belum nilai kekurangan dari teman-teman semua, artinya sarana prasarana dan alat kesehatan yang memang dijawab tidak memiliki, itu disebut dengan tingkat kekurangan. Kalau validitas itu berapa banyak sih alat yang sudah direview ataupun diverifikasi oleh Dinkes kabupaten kota ataupun provinsi, tergantung dari izin operasional yang dikeluarkan ataupun kelas rumah sakit masing-masing. Kalau ketika dia kelas A itu Kemenkes, kelas B provinsi, C dan D Dinkes kabupaten kota yang memvalidasi. Jadi berapa persen yang sudah dilakukan validasi itu lihatnya di sini. Jadi ini wajib harus 100%. Ini sama seperti tingkat keupdatean. Jadi kita nilai sejauh mana atau seberapa banyak alat itu sudah divalidasi. Kali ini nilai kevalidan dan tidak validnya. Kali ini untuk persentase berapa alat yang sudah terkalibrasi, berapa jumlahnya itu lihat di sini. Kali ini berapa banyak survei pertanyaan yang sudah dijawab ya. Jadi itu maksud atau fungsi dari status data Vaskes ini. Kalau status antrian ini untuk melihat hasil penilaian dari aplikasi sudah selesai atau belum, itu lihatnya di sini. Kalau masih aktif seperti ini berarti hasil kerja kita masih dihitung oleh aplikasi, sehingga pasti nilainya belum berubah. Karena ketika dia tulisan aktif berarti kita masih dalam status antrian dan belum dihitung oleh aplikasi. Sedangkan di status pelayanan
Ini tadi untuk melihat ruangan-ruangan mana secara detail yang belum 100% dan kita fokus untuk menambah pengisiannya seperti itu. Dan yang terakhir adalah resume vaskes. Di resume vaskes ini kita bisa melihat sumber dana dari rumah sakit. Setiap alat itu bisa kelihatan sumber dananya, terus usia alat yang kita miliki juga bisa kelihatan, terus kondisi alat dari rumah sakit, berapa yang rusak, berapa yang baik, itu juga kelihatan. Dan ini nilai kelengkapan dari rumah sakit tersebut kita bandingkan dengan Permenkes, per pelayanan itu juga kelihatan nilainya. Yang terakhir data kalibrasi alat tersebut, berapa banyak yang terkalibrasi, semua bisa di download Excel pada resume ini. Jadi itu manfaat dari fitur resume yang ada di analisa data. Demikianlah tata cara penginputan dan penjelasan saya tentang aplikasi Aspak ini. Semoga bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Satu pesan saya dalam pengisian Aspak, mindset kita bukan terhadap nilai, tapi pengisian Aspak itu kita tekankan pada kebenaran dari penginputan Aspak itu sendiri ya. Jadi tolong dipegang baik-baik, diingat baik-baik, dicamkan baik-baik bahwa yang penting dalam pengisian Aspak adalah kebenaran dari inputan tersebut, bukan nilainya. Kalau nilainya kecil tapi memang benar inputannya seperti itu, kondisi seperti itu lebih baik dibandingkan nilainya bagus tapi sebenarnya kondisinya tidak seperti itu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua, teman-teman Aspaker. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan perbuatan saya. Terima kasih sekali lagi.